sedang membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dunia, dari kecintaan-kecintaan terhadap dunia, melewati dengan cara memberikan masalah-masalah ataupun ujian-ujian. Jadi selamat mengikuti ujian ya teman-teman. Kapan ujiannya? Setiap hari. Nilainya gimana? Nah, nilainya tergantung bagaimana cara kita menjalani ujian tersebut ya. Mulai dari membaca pesannya, ya, kemudian kita pastikan kita itu mampu untuk menjalaninya. Kalau belum mampu, nah kita harus dibikin diri kita untuk mampu, yaitu dengan langkah awalnya mencari ilmu. Ya, bagaimana caranya menjawab soal ujian tadi. Itu ya bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan ya. Kalau ujian sekolah kan nggak boleh nyontek. Kalau ujian kehidupan justru wajib nyontek. Ya. Justru yang tidak nyontek pasti gagal ujiannya. Pasti remedial gitu ya. Karena dia salah jawab. Seperti itu. Nah, teman-teman, sehingga di hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana tadi menjaga ruh Ramadan ya sepanjang tahun sampai kita ketemu dengan Ramadan lagi. Ya. Intinya kita bisa istiqomah, ya. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah di dalam kecintaan kepada Allah, dan seterusnya. Nah, berarti pembahasannya adalah istiqomah, istiqomah dalam apa ya? Ketaatan atau ibarat mungkin kita bisa ibaratkan Ramadan kemarin teman-teman itu hijrah lagi ya, berhijrah lagi, kita berhijrah ya, kita tambah lagi tingkatan hijrah kita di hadapan Allah, maka bagaimana ya di pasca Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam hijrah tersebut ya. Saya pernah menyampaikan di forum ini, bukan ya, mudah-mudahan di forum ini ya. Nah, sebetulnya hakikat hijrah itu apa? Hakikat hijrah itu kalau hijrah itu kan sebetulnya dari sisi apa makna bahasa itu ya berpindah gitu, berpindah. Apa sih yang berpindah? Sebetulnya yang berpindah itu adalah terutama ya hati dan perbuatan kita. Di mana hati kita berpindah, yang tadinya begitu yang menggenggam dunia, begitu mencintai dunia tanpa kita sadar gitu ya. Maka hijrahlah kecintaan itu. Hijrah cinta yaitu menuju hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk perbuatan kita ya. Perbuatan bagaimana perbuatan kita itu juga ikut hijrah. Ya, karena diawali dengan cinta tadi pasti ya, kalau cintanya benar, cintanya hakiki, dan ini sering kita bahas ya, seperti apa bentuk cinta hakiki, bagaimana penampakannya. Nah, jika cintanya benar, cintanya hakiki, maka pasti otomatis perbuatannya pun mengikuti ya. Dia akan ikut hijrah perbuatannya. Nah, tapi memang di perjalanan itu akan selalu ada angin ya, yang menerpa. Entah itu anginnya dari mulai yang sepoi-sepoi ya, yang akhirnya bikin kita tertidur lupa gitu ya. Kan sepoi kan nikmat ya, sepoi-sepoi gitu jadi lupa kalau kita lagi perjalanan ya, perjalanan hijrah, malah tertidur. Atau kadang-kadang mungkin anginnya ya agak besar, angin kencang ya, mungkin puting beliung dan lain-lain yang akhirnya bisa menjatuhkan kita. Ya, atau menerbangkan kita ya, terbang kemana? Menerbangkan kita ya jauh, menjauhi Allah lagi. Seperti itu pasti itu terjadi. Dan atau mungkin dengan pembahasan lain ya, kalau hijrah itu ibarat menaiki anak tangga, maka setiap tangga itu akan selalu ada pasukan-pasukan yang mencoba menjatuhkan kita lagi. Yaitu pasukan yang entah itu terlihat dan tidak terlihat ya. Yang mungkin terlihat itu adalah kadangkala dari ya ini ya, saudara, teman-teman, atau ya orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita yang menjatuhkan agar kita turun lagi ke belakang. Atau yang tidak terlihat yaitu sekutu-sekutunya iblis ya. Dia akan selalu menunggu di setiap anak tangga untuk menjatuhkan kita. Nah, disinilah kita butuh pegangan untuk bisa istiqomah. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk istiqomah itu, terutama teman-teman ya, seperti yang saya sering sampaikan juga. Jadi ini review aja sebetulnya ya, karena
inilah salah satu cara kita untuk istiqomah itu dengan review ya. Review terus mengulang-ulang lagi pemahaman-pemahaman kita, ngecas ya. Ngecas pemahaman kita supaya kita tetap istiqomah tadi. Yang pertama adalah agar kita istiqomah ya teman-teman. Hadirkan rasa. Ya, hadirkan rasa. Maksudnya rasa apa? Rasa yang ini bisa memperteguh kita di dalam jalan hijrah ini. Yang pertama adalah rasa cinta. Nah, perkuat rasa cinta itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkuat, karena hanya dengan cinta inilah ya. Cinta adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang itu lupa daratan. Betul nggak Tayani? Ya. Lupa kalau dia lagi di darat rasanya melayang-layang. Cinta bisa bikin seseorang itu melupakan rasa sakitnya. Cinta bisa juga membuat seseorang itu apa ya, nggak peduli dengan apapun gitu ya. Nah, bagaimana kalau cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan memperkuat rasa cinta, insya Allah kita akan bisa istiqomah ya di jalan hijrah ini, di dalam hijrah ini ya, tadi hijrah cinta ini. Perkuat cintanya. Nah, ini tips-tips untuk memperkuat cinta juga udah sering saya bahas ya. Kemudian silakan ya teman-teman buka-buka lagi apa namanya catatan-catatannya ya. Nah, pengibaratannya yang mungkin bagaimana ya energi cinta ini betul-betul bisa mendorong seseorang untuk istiqomah. Ya. Sederhana aja. Ya, di sini saya yakin banyak ibu-ibu ataupun belum ibu-ibu ya. Teman-teman pasti ya setiap hari itu melakukan sebuah rutinitas. Rutinitas ya. Rutinitas misalnya kalau perempuan tuh senangnya apa ya? Di sini ada nggak yang rutinitasnya itu nggak pernah putus tuh? Apa ya? Cuci muka pakai mungkin produk kosmetik tertentu. Ya. Kemudian kita mungkin pakai body lotion. Kemudian pakai apa lagi Teh Ani? Skincare. Skincare pokoknya ya gitu ya. Dari mulai pelembab, pelembut, pelicin, pemutih, ya dan lain-lain. Saya kira teman-teman untuk apa melakukan itu? Ya, untuk apa melakukan itu? Saya kira ya salah satu jawaban ya salah satu ya. Mungkin karena kita begitu mencintai ya, begitu mencintai apa yang kita miliki ini ya, tubuh kita ini ya, apalagi mungkin wajah ya. Wajah yang salah satu modal ya bikin suami itu mungkin merasa adem ngelihat kita gitu ya. Nah, kita rawat karena kita begitu mencintai dan kita mungkin gitu. Bahkan ada di tingkatan tertentu sangat khawatir ketika mulai ada kerutan di wajahnya ya, mulai ada nodanya noda apa Teh ya. Mungkin noda apalah flek atau mungkin jerawat dan lain-lain. Khawatir gitu mengurangi kecantikan ya dan seterusnya. Nah, kita bisa istiqomah tuh untuk merawatnya. Bahkan ngeluarin uang banyak kan ya gitu. Karena kita begitu mencintai atau ya kalau tidak mencintai membutuhkan hal ini. Gitu. Saya butuh ya. Butuh ini untuk membuat tetap mungkin percaya diri di hadapan suami ya dan lain-lain. Nah, kita bisa istiqomah dengan cinta dan satu lagi tadi rasa butuh. Atau mungkin nah berarti yang kedua itu teman-teman hadirkan rasa apa? Rasa butuh. Butuh untuk istiqomah ini. Butuh untuk hijrah terus, memperbaiki diri terus gitu. Nah, jadi untuk hal duniawi saja kita sebetulnya bisa istiqomah. Yaitu kuncinya apa? Cinta atau butuh. Ya. Kenapa teman-teman tiap hari mandi? Atau ada nggak yang nggak mandi tiap hari? Teh kayaknya. Ya ada nggak yang nggak mandi tiap hari? Gitu. Pasti mandi gitu ya. Walaupun cuma sekali tuh ada yang ngaku ya. Saya pernah loh teman-teman dia lupa waktu ngisi sampai jam berapa. Saya ternyata belum mandi gitu ya. Nah, karena kesiangan bangunnya. Teman-teman nggak tahu kan? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang masih udah insya Allah. Nah, kenapa kita mandi setiap hari? Ya, jarang lah orang yang nggak mau mandi itu jarang banget ya. Jarang banget. Tapi dia pasti nggak disuruh tuh mandi.
karena butuh apa badannya untuk fresh, ya, bersih dan seterusnya. Nah, begitu pun dengan hijrah, dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita memang sudah hadir rasa butuh, nggak akan disuruh-suruh. Ya. Sudah hadir rasa cinta, nggak akan disuruh-suruh untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Ya, bentuk hijrah itu kan bentuk realnya itu ketaatan, ya. Taat menjauhi yang dilarang dan taat melaksanakan yang diperintahkan, kan itu intinya dalam hijrah itu. Atau ada hal lain nggak? Ada hal lain mungkin ya, yang rutinitas kita sering lakukan, makan. Nah, Tayani makan. Ya, kenapa Tayani makan? Teman-teman kenapa makan? Nggak bosan dari bayi makan terus. Tapi ada nggak orang yang terpaksa makan? Jarang. Ya. Anak kecil juga sebetulnya dia butuh makan kok. Mungkin ininya aja ritmenya atau apa namanya tuh. Ya belum seperti kita lah gitu. Kadang-kadang mereka dengan sibuk main udah lupa makan. Atau definisi makannya ya yang mungkin berbeda. Anaknya udah minum susu 1 gelas, biskuit udah 2 bungkus ya. Kata ibunya belum makan. Karena apa? Definisi makannya itu nasi kan gitu. Nasi. Nasi. Ibu Itu aku enggak dong. Ini berarti ibunya bukan ibu plus 62 ya. Biasanya ya, plus 62 tuh gitu, belum makan kalau belum nemu nasi. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke bahwa kenapa kita nggak bosan-bosan makan? Ada yang disuruh berhenti makan itu senang? Enggak, bahkan dia pengen cari makan terus. Bahkan kenapa orang sekarang gila kerja, ya kerja aja gila gitu ya, atau apa ya, melakukan hal-hal yang kadang-kala itu menyakiti orang lain yang mungkin dengan mencuri, merugikan orang lain ya. Kenapa? Urusan makan. Ya. Nggak bisa dihentikan. Kenapa? Butuh. Nah, berarti atau dia begitu mencintai makanan tadi. Gitu ya. Wah, kalau nggak butuh cinta, nah itu yang akan mendorong seseorang itu untuk melakukan aktivitas yang rutin, yang istiqomah. Jadi memang kunci utamanya di sini teman-teman ya, cinta dan butuh. Hadirkan rasa itu. Gimana caranya kita itu betul-betul mencintai ya ketaatan ya, dan betul-betul membutuhkan ketaatan ini. Kita akan merasa rugi banget gitu ya kalau nggak makan, nggak mandi kan gitu ya. Kita harusnya rugi banget ketika memang kita terlewat dalam urusan-urusan ketaatan kepada Allah. Nah, itu PR-nya ya, harus menghadirkan. Ya, gimana caranya menghadirkan? Nah, itu nanti di poin berikutnya ya. Menghadirkan rasa-rasa tadi, ya, cinta, butuh, atau mungkin teman-teman hadirkan rasa takut. Ya, kayak orang tadi ya, kenapa dia itu skincare dan lain-lain. Takut dia tuh ya, takut keriput, takut kena noda kan gitu-gitu ya Tani ya. Takut hal-hal lain lah gitu ya. Takut nggak menarik lagi ya, sehingga dia istiqomah. Nah, begitupun dalam urusan hijrah ini. Tadi kan rasa takut ya. Saya butuh hijrah ini, saya mencintai jalan hijrah ini, dan saya takut ya. Ketika jalan hijrah ini tidak saya lalui lagi. Ketika saya melenceng dari jalan hijrah ini, kita sangat takut kehilangan jalan ini. Ya, jalan yang begitu indah, jalan yang begitu lurus, yang penuh dengan cahaya, yang akan mengantarkan kita bertemu dengan kekasih hakiki kita, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa takut ya, kalau udah mulai ada rasa malas, aduh, kita takut langsung bersegera gitu ya menuju kepada ketaatan lagi. Ya, ketaatan itu tadi ya saya garis bawahi, menjauhi yang dilarang. Yang dilarang itu kan tidak selalu yang haram, ya, tapi yang makruh pun dijauhi. Ya. Bahkan yang mubah pun, kalau kita lihat contoh para sahabat dan Rasulullah, banyak dijauhi yang mubah itu. Karena bisa akhirnya jatuh kepada melalaikan dan rugi ya. Kita menghabiskan waktu dalam kemubahan yang sebetulnya kita bisa manfaatkan di situ, memperbanyak pahala, memperkuat keimanan kita dan seterusnya. Nah, rugi. Jadi banyak dijauhi, bahkan yang mubah pun. Nah, ya ketaatan apa? Yaitu tidak hanya yang wajib ya, perintah untuk melakukan sesuatu itu kan tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah. Nah, sehingga dia seseorang yang berhijrah ketika sudah muncul rasa cintanya, rasa butuhnya dan rasa takutnya, dia akan selalu tadi merasa rugi ya. Ketika kehilangan momen-momen untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, entah yang sunnah atau tadi yang sudah jelaskan ya, meninggalkan atau melakukan sesuatu. Dia akan merasa rugi karena sudah betul-betul muncul rasa cinta, butuh dan takut itu. Nah, ya.
Jadi silahkan cek ke hati teman-teman ya, selama ini kita istiqomahnya di urusan apa? Urusan duniawi atau urusan ketaatan ini? Ya. Kalau di urusan duniawi mungkin hijrahnya belum total. Hijrah, terutama hijrah cinta. Ya, kita memang harus, yang terutama tuh ini hijrah cinta dulu ya. Putuskan dulu hubungannya dengan yang lain, maka akan hadir insya Allah rasa-rasa yang lain. Rasa butuh, kemudian rasa takut tadi itu akan muncul ketika memang kita udah, apa ya Teh nih, lu and gue end gitu ya kalau kata anak-anak itu ya, udah end lah sama dunia itu ya, move on gitu ya. Ke move on atau move off ya, nah saya kurang inilah bahasa Inggrisnya ya, move on. Nah ke Allah jadinya gitu. Cinta maka nanti insya Allah akan hadir rasa butuh dan rasa khawatir, rasa takut ya, akan kehilangan karena sudah cinta. Nah itu teman-teman poin tumbuhkan rasa ya agar kita bisa istiqomah. Nah, ini PR. Gimana dong untuk menumbuhkan rasa itu? Minta. Nah itu poin kedua ya, minta sama Allah. Ya, tumbuhkan rasa. Poin pertama ya, poin kedua itu minta sama Allah. Zat yang maha agung, ya. Zat yang maha membolak-balikan hati kita, Zat yang maha meneguhkan hati kita. Hanya Dia yang bisa. Banyak berdoa, apa doanya? Ya, Rasulullah ternyata sangat mencintai doa ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kalau mau dapat pahala banyak, pakai kan kalau tadi ya muqallibal qulub, sabit qalbi ya. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku ya qalbi ala dinik, di dalam agamamu. Nah, kalau mau dapat pahala banyak, qalbinya diganti ya, qulubana, hati kami. Jadi kita sekalian mendoakan orang lain. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, di dalam agama. Nah, diriwayatkan ya terkait doa ini, Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa beliau sering membaca doa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari-jemari Allah. Teman-teman, tapi jangan bayangin Allah punya jari kayak gini ya. Ini kan pengkiasan saja. Di antara jemari-jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Ya, jadi hati kita itu ada dalam genggamannya Allah. Maksudnya seperti itu. Allah yang menggenggam. Allah yang akan bukakan, Allah juga yang akan menutupnya. Allah yang akan teguhkan, Allah juga yang akan melemahkan ya, atau menyesatkan imannya. Nah, sehingga minta kepada pemilik hati. Ya, jangankan minta keteguhan, ya, jangankan minta ya agar kita bisa mencintainya, agar tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut, kemudian tumbuh rasa khawatir, apa tadi, butuh kepada Allah ya. Jangankan meminta itu, hal yang sepele saja yang mungkin ya sekedar kita minta kancing baju atau apa, itu insya Allah Allah kasih kalau itu adalah kebutuhan kita. Ya, rasa tadi itu adalah kebutuhan kita, pasti Allah kasih. Tanpa kita minta sebetulnya kadang-kadang Allah kasih. Ya. Kita aja yang kadang nggak ngerasa. Gitu. Tapi apalagi kalau kita minta, pasti saya yakin Allah itu senang. Nah ini dia, mungkin kalau bahasanya ya, ini yang ditunggu-tunggu kata Allah itu. Dari kemarin mintanya apa? Minta dunia. Mungkin begitu ya. Ini yang aku tunggu. Ya. Karena kalau sudah mencintai Allah, dunia mengikuti. Kalau mencintai dunia, nah akhirat Allah Subhanahu wa taala belum tentu mengikuti. Dalam tanda petik ya maksudnya. Kita pasti dapat dunia ketika kita mengejar akhirat. Tapi kalau kejar dunia belum tentu akhirat itu dapat. Ya, sering kita dengar seperti itu. Maka teman-teman mintalah akhirat. Salah satunya realnya adalah minta tadi. Allah berikan tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perasaan ini harus teman-teman jaga supaya kita bisa istiqomah. Tanpa perasaan ini berat istiqomahnya. Berat. Maka minta. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya itu yang tips keberapa Teh Yani? Kedua ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Teh Yani nggak ngantuk.
Jadi ngetes. Ya, kemudian teman-teman niat. Ya, teman-teman boleh deh mau ditukar niat itu di nomor 1, terserah deh di nomor berapa ya. Pokoknya yang berikutnya ya adalah niat. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman, apa sih niatnya hijrah? Ya. Kenapa pengen istiqomah? Luruskan niatnya. Ya, karena kadang-kala ini juga bisa melenceng. Kenapa istiqomah dalam ketaatan? Karena pengen dunia. Ada yang begitu, ya. Misalnya, aduh saya pengen tahajud terus. Gitu. Kenapa? Biar masalah saya selesai. Nah, gitu ya. Saya pengen ini jaga diri, pengen dekat sama Allah, deh nggak pengen bikin Allah kecewa. Pengen masalah saya selesai. Nah, ujungnya ternyata dunia. Apa masalahnya? Mungkin ya punya hutang ya. TNI itu banyak hutangnya tuh. Ya. Alhamdulillah. Kopi nggak ada yang utang ya. Nah, ini niatnya diluruskan lagi. Ya. Istiqomah semata-mata mencari cintanya Allah. Mencari cintanya Allah. Kenapa hijrah? Mencari cintanya Allah. Ya. Walaupun Allah pasti mencintai kita, tapi kita ingin cintanya itu ditambahkan dan ditambahkan lagi. Karena bentuk cinta Allah itu 2 ya. Yang pertama, cinta yang secara umum. Yang Allah nggak pilih-pilih dalam cinta ini ya. Siapapun makhluknya, siapapun hambanya, ya pasti Allah kasih cinta ini. Mau dia muslim, kafir, munafik, dan lain-lain semuanya Allah kasih cinta ini. Tapi kita pengen dong cinta yang lebih spesial. Aku mau nggak mau cinta-cinta yang umum, gitu ya. Nah, dengan cara istiqomah ini. Kita udah bahas ya di banyak pertemuan di tahun kemarin itu ya, bagaimana menjadi kekasih-kekasihnya Allah ya, yaitu kita pengen dapat cinta yang lebih dari Allah ya. Itu udah kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman masih punya catatannya. Yang baru gabung ya silahkan menyimak di video-video sebelumnya ya. Nah, salah satunya teman-teman adalah menjadi hamba yang berusaha untuk istiqomah. Maka insya Allah akan menjadi kekasihnya. Ya, tadi niatkan niatnya yang benar. Untuk apa kita istiqomah? Saya tekankan lagi ya. Kenapa niatnya adalah untuk mencari kecintaan Allah, cinta yang lebih ya. Cinta yang lebih itu tadi adalah kalau cinta yang umum itu adalah bentuk rahmatnya Allah ya. Allah Ar-Rahman. Nah, kita sering bilang itu adalah cinta yang bentuknya umum. Cinta yang khusus yaitu cinta yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih saja, yaitu dari kalangan muslim. Tidak semua muslim dikasih gitu ya. Tapi kita ingin terpilih oleh Allah ya, menjadi muslim yang terpilih mendapat rahimnya ya, sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mendapatkan ampunan. Nah, itu tidak semua orang dikasih ya. Bahkan orang kafir mau minta ampun berjuta-juta kali pun kalau dia belum beriman nggak akan dikasih. Ya. Bentuk rahimnya Allah itu apalagi diberikan pahala. Ya. Orang kafir mau beramal soleh kayak apapun, ya bukan amal soleh sih ya, mau berbuat baik kayak apapun, ya dia tidak dikasih pahala. Tapi muslim tidak semua juga dikasih pahala. Ya. Tergantung apakah perbuatannya itu termasuk amal soleh atau bukan. Nah, kita ingin ya kita dapat pahala, dapat cinta yang lebih dari Allah, itu berupa diberikannya pahala. Apalagi diberikan taufik sama Allah. Ya. Taufik itu apa? Kemudahan-kemudahan ya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu taufik. Dimudahkan, sabar, seterusnya. Itu taufik ya. Nah, maka kembali ya bahwa kenapa kita ingin istiqomah? Karena kita pengen dapat cinta yang lebih tadi ya. Cinta yang lebih bentuknya apa? Dapat pahala, ampunan, dapat taufik, kemudian dapat apa? Kebarokahan. Itu kecintaan yang lebih dari Allah. Ya. Walaupun harta sedikit gitu ya, tapi barokah itu masya Allah. Apa sih barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi walaupun hartanya sedikit, tapi kita nambah dekat sama Allah, nambah baik akhlak kita, ya, tambah taat kita kepada Allah, tambah menjauhi maksiat, ya, lisannya tambah baik dan seterusnya. Maka ini ciri-ciri orang yang sudah mendapat taufik dari Allah, ya, sudah mendapat cinta dari Allah, cinta yang lebih. Maka teman-teman luruskan niat istiqomahnya, ya istiqomah dalam hijrah ini semata-mata untuk mendapat cinta dari Allah. Cinta yang tidak diberikan kepada sembarangan orang,
ya. Hanya orang-orang tertentu. Niatkan untuk itu. Pengen banget ya Allah dapat cintamu itu gitu ya. Dan cinta tertinggi dari Allah lagi ya, yang bentuknya tadi ya, sifat rahimnya Allah, itu apa? Dapat surga. Ya, teman-teman, dapat surga. Dapat surga. Itulah rahmat yang cinta yang Tanya nyerang lagi. Biasa gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala diberikannya surga. Karena bisa jadi sudah dapat pahala, nggak jadi dapat surganya. Kenapa? Menjelang meninggal, ya mungkin ada yang berbuat dosa tertentu yang itu menghabiskan seluruh pahalanya. Nggak jadi itu. Tapi ada yang memang terus Allah jaga, ya karena dia memang layak dijaga oleh Allah, sehingga di akhirat nanti betul-betul Allah berikan ya, kasih sayangnya yang luar biasa itu berupa kita diberikan surga yang luasnya insya Allah seluas langit dan bumi ya. Nah maka teman-teman kembali luruskan niat kita hijrah, istiqomah dalam hijrah ini ya, dengan untuk mendapat cintanya Allah. Seperti itu. Kemudian tambahan lagi ya. Nah, jadi kalau istiqomah ini teman-teman, seperti apa sih gambaran real? Istiqomah itu dia terus melakukan amal yang sama. Istiqomah konsisten gitu ya. Amal baik meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang ataupun melaksanakan yang diperintahkan. Dia istiqomah. Dan yang Allah sukai itu apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari ya, amal seperti apa? Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya, Allah kurang menyukai besar tapi jarang. Tapi yang Allah suka itu sedikit-sedikit tapi sering. Ya, terus-menerus istiqomah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu poin yang ketiga, bagaimana cara kita istiqomah. Poin berikutnya ya, agar kita tetap bisa istiqomah adalah memahami terus. Memahami terus. Aduh, saya lagi diserbu kucing sebentar. Tidak. Ya, dia menyerang laptop. Tuh. Ya, lanjut ya. Alhamdulillah Teh Yani di situ. Coba Teh Yani di sini. Kabur. Santai Yani ketawa aja. Takut kucing ya? Iya. Nggak takut, Bu. Takutnya sama Allah Teh Yani mah, Bu. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah nomor berapa ya? Dinomorin sendiri aja deh. Tuh Teh Yani pingsan katanya. Nomor 4. Nomor 4 teh. Hadir merasa nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4 adalah memahami ulang, mengkaji terus apa makna dari 2 kalimat syahadat. Karena itu alarm buat kita. Ya, alarm buat kita teman-teman. Karena syahadat ini sumpah kita. Sumpah, nah teman-teman namanya bersumpah gimana sih? Sumpah deh. Ya, saya itu pengen kopi misalnya. Iya benar itu. Ada kopinya sih ya, Teh Yani tenang. Kode. Kan kode ada, kopinya cuma masih beku. Nah, sumpah. Nah, namanya sumpah itu apa ya? Berarti kan sesuatu yang harusnya itu dari lubuk hati yang paling dalam, yang memang kita betul-betul dengan sumpah, namanya sumpah itu orang tuh untuk meyakinkan ya bahwa tuh saya tuh nggak bohong. Nah, dan sumpah ini kita mengulang-ulang setidaknya 5 kali, berapa kali ya? Dalam sholat ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah itu kan, Masya Allah sebetulnya gitu ya, Allah sudah kasih kemudahan ya. Allah masukkan salah satu hikmahnya ya, Allah masukkan kalimat syahadat ini di dalam sholat-sholat kita. Apa? Tadi reminder ya,
pengulangan demi pengulangan sampai berarti kan kalau salat subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berarti berapa tuh? 9 kali ya. 9 kali dalam sehari kita itu mengulang syahadat kita setidaknya. Kalau tambah salat sunnah kan banyak lagi. Reminder, sumpah yang terus kita ucapkan kepada Allah. Inti dari syahadat itu apa? Sumpah setia. Ya. Janji setia kepada Allah bahwa kita akan setia kepadanya, setia dalam kecintaan, dalam ketaatan. Nah, jadi pahami lagi ya, teman-teman yang udah alumni MSH, apalagi ngikutinnya berkali-kali mungkin udah ngelotok juga ya tentang makna syahadat ini apa. Silakan di review terus ya. Baca referensi lain gitu ya. Untuk menguatkan lagi keimanan kita. Nah, jadi karena dengan memahami kalimat ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan teguhkan iman kita. Ya, ini janji Allah. Ya, seseorang yang memahami benar syahadatnya, memahami benar sumpahnya ini, ya, yang dia membenarkan. Ya, jadi tidak sebatas dia mengucapkan, tapi dia mau betul-betul membenarkan dalam hatinya, ya, bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad dan Rasulullah, ya, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia membenarkan sungguh-sungguh dalam hatinya, maka Allah berjanji akan meneguhkan imannya. Nah, ini berdasarkan surat Ibrahim ayat 27. Teman-teman ada yang mau bantu bacakan? Saya lagi berhalangan. Surat Ibrahim ayat 27. Ya, silakan ngacung. Ayo, nah ini salah satu kita untuk istiqomah dalam ketaatan ya. Berbuat baik. Silakan. Yang mau dapat pahala di pagi hari ini, pahala lebih. Surat Ibrahim ayat berapa tadi kata saya? 7. 27 ya. Ibrahim itu surat ke-14. Silakan teman-teman. Silakan. Mangga, ada Bu Irma. Bu Irma lagi. Ada Bu Irma Kosam. Ada Mbak Nana. Ada Teh Ayu Tia. Ada, sebut aja saya, ini semuanya ada 26 orang di sini. Ada Bu Azizah Pekanbaru. Ya, silakan teman-teman. Ibrahim ayat 27. Biar barokah ayatnya dibacakan ya, karena mukjizat dari Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, sayang sekali kalau kita tidak membacakan ayatnya di dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah ini ya. Silakan teman-teman bantu saya. Ada? Enggak ada. Nah, Mbak Nana lagi haid juga. Saya ada Ustazah, insya Allah. Nah, ada Mbak Kandi. Mbak Kandi dari mana nih? Dari Pondok Bambu. Pondok Bambu. Sebentar bambu ngambil kacamata dulu. Sebentar ngambil kacamata. Iya, enggak. Nah, teman-teman boleh dong di ininya disebutkan nih di nama Zoom-nya itu ya, dari daerah mana. Biar kita berasa gitu ya, berasa ya Allah ternyata ya yang jauh juga didekatkan sama Allah. Ya, lagi banyak yang silakan. Ya, Ustazah. Iya. Saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitu lahul ladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillahuz zalimin wa yaf'alu Allahul ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Shadaqallahul azim. Iya, masyaallah. Tabarakallah ya. Tulisannya khair. Ya. Jazakillah khair.
Nah, teman-teman ayat berikutnya ya, nanti tolong disiapkan Al-Furqan surat ke-25 ayat 32. Tapi itu penjelasan berikutnya ya. Silakan nanti yang mau ikut baca ya. Tapi nanti dibacakannya. Al-Furqan surat ke-25 ayat 32. Ya. Saya ingin jelaskan dulu tentang ayat ini. Bagaimana di dalam surat Ibrahim ini Allah berfirman. Allah meneguhkan apa yang meneguhkan iman. Ya. Meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Ya. Dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan membuat apa yang dia kehendaki. Nah, jadi ya Allah itu berjanji akan meneguhkan orang yang beriman. Yaitu siapa? Orang-orang yang memang membenarkan imannya. Orang-orang yang terus fokus kepada imannya dalam kehidupan dunia. Ya, orang yang bahwa sumpahnya tadi dia akan terus berjalan di atas muka bumi ini dengan sumpah yang selalu dia ucapkan tadi. Bahwa tidak ada sesembahan lain selain Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lebih dicintai, ya, dipuja, diikuti, ditakuti, dirindukan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kan makna ilah ya, sedang sering kita bahas. Apa itu makna ilah? Sesuatu yang dicintai, dilindungi sama kita supaya dia nggak pergi gitu ya. Kemudian dia dirindukan, dia ditaati, ya. Dia dipuja, diikuti, di apa lagi teknik dan lain-lain ya. Itu makna dari ilah. Itulah ketika kita fokus dalam hidup ini ya, terus merefresh ya, mendalami terus makna syahadat kita, insya Allah itu akan membuat kita istiqomah. Aduh, saya udah sumpah nih sama Allah, diulang lagi sumpahnya. Sumpah bahwa kita akan taat kepada Allah, sumpah bahwa kita akan mencintai Allah saja. Nah, jadi ketika dia terus fokus ya memikirkan ini, maka itu akan membuat dia istiqomah insya Allah. Pas udah mulai lalai, pas udah mulai lagi jatuh ya, lagi menjauh, mungkin lagi agak jauh dari Allah dan seterusnya. Ketika dia mengucapkan syahadat lagi, dia ingat lagi. Maka dia akan kembali berusaha ya, tadi kan ketika diibaratkan ada anak tangga ya, ada yang berusaha menjatuhkan setiap tangganya itu. Nah, tapi karena kita udah punya pegangan, nah salah satu pegangannya itu ini. Kita coba terus ingat-ingat lagi makna dari syahadat kita. Makna dari syahadat kita. Karena tiadalah kehidupan dunia ini semata-mata sebuah perjalanan saja ya, untuk membuktikan sumpah kita ini. Sumpah setia kepada Allah, sumpah cinta ya, hanya akan mencintainya. Jadi kehidupan dunia itu ya adalah perjalanan pembuktian cinta kita kepada Allah. Cuma itu perjalanan kehidupan. Cuma itu saja. Nggak ada yang lain urusannya. Hanya membuktikan cinta. Nah itu teman-teman, membuktikan syahadat kita. Maka dengan cara inilah, ya, dengan cara kita terus mengulang-ulang, merefresh, memahami makna syahadat kita, itu yang akan membuat kita insya Allah istiqomah. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya terkait dengan ayat ini, ya dikatakan, jika seorang Muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir dari ayat bahwa Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah teguhkan. Ya. Teguhkan dengan bentuk apa? Ya. Itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Di akhirat teguhkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya nanti dia akan mendapatkan surganya. Orang yang teguh di dalam keimanan tadi. Ya, jadi dengan memahami dua kalimat syahadat maka dia insya Allah akan istiqomah ya dalam menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian poin berikutnya, poin ke 5. 5 betul ya? Poin kelima. Berapa poin teman-teman? Tuh ada yang tulis 6. 5. Ayo. Sebutkan dari pertama. 5. 6. Yang 6 apa tuh? Hadirkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua minta sama Allah. Yang ketiga niat. Yang keempat memahami syahadat. Kelima. Kelima. Maaf.
Yang 6 mungkin tadi di satu-satu ya, mencintai, hadirkan rasa butuh dan hadirkan rasa takut itu mungkin satu-satu ya. Jadi 6 ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, di catatan saya ya. Yang kelimanya tadi kopi. Oh iya. Ya. Sekarang yang keempat, kelima ya. 5. Nah, apa lagi? Keempat ya, Dewi. Ya deh, kumaha we lah, kasih nomor sendiri aja lah. 5. Nah. Aduh, nanti pada berat loh ya. Gara-gara nomor. Nah, mengkaji Al-Quran dan menghayatinya. Ya, mau nggak mau kita butuh ini gitu ya. Butuh untuk mengkaji. Nah, ini di dalam surat apa tadi teman-teman? Silakan. Al-Furqan 32. Ya, silakan. Siapa nih yang udah bicara barusan? Tolong jawab, bacain. Ya. Ada Umur Rayyan yang udah resen. Oke. Ini Abu Ayutia juga kayaknya nyalain mic. Yang mana dulu nih? Mengkaji Al-Quran yang 32, Al-Furqan 32. Oke. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, yaitu teratur dan benar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ya, nah itu teman-teman ya, agar istiqomah. Ngapain? Pelajari Al-Quran. Hayati maknanya satu, ya, secara mendalam. Sekarang dimudahkan banget teman-teman ya. Kita kan memang butuh bimbingan ya dalam memahami Al-Quran ini. Sekarang ada kucing. Nah, dimudahkan ya dengan apa? Banyak sekali sekarang kajian-kajian tafsir ya yang bisa kita akses dimanapun ya. Maksudnya dimanapun tuh banyak ya. Kita tetap bisa di rumah tapi kita bisa mengaksesnya. Dan pagi ini pun ada ya Tayani, kayaknya hilang Ya. kajian tafsir ya. Ya, insya Allah jam 7. Ya, jam 7 pagi ini insya Allah gurunda saya tuh yang akan menyampaikan ya. Insya Allah ya, kedalaman ilmunya luar biasa. Nah, jadi silakan teman-teman bisa ikut gabung nih habis Zoom ini, gabung di Zoom berikutnya ya. Nah, ya oke. Nah, nanti di-share sama Tayani insya Allah. Udah di-share belum Tayani? Udah kayaknya ya di grup ya. Baru mau. Oh, baru mau ya. Nah, perlu mengkaji, menghayati mana ada dalam Al-Quran. Ya, sebentar nih kucingnya minta main karena dia lagi ini nih, tadi cakar-cakar aja sebentar. Nah, kenapa ya hikmah dari Al-Quran itu ya orang kafir itu sampai bertanya kepada Muhammad ya, kepada Rasulullah. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad ya sekali turun saja, bruk gitu ya, maksudnya ayat-ayatnya sekali turun aja udah gitu, atau mungkin dalam bentuk buku gitu ya langsung. Kata Allah, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Jadi berangsur-angsur itu untuk meneguhkan hatinya Rasulullah. Ya itu fungsinya berangsur-angsur. Nah begitupun kita ya. Karena memang secara real kita juga nggak mungkin memahaminya itu sekaligus Al-Quran itu pasti perlahan-lahan ya ayat demi ayat kita pahami gitu. Itu untuk meneguhkan. Iya tuh, ya minta makan ya. Bukan kucingnya lagi kumincir kata orang Sunda tuh. Ini ada yang komen gitu. Kumincir ya. Jadi saya gerakin tangan, baju saya bergerak udah dicakar-cakar aja dikira yang ngajakin main. Nah, lanjut ya itu intermezzo. Nah, jadi ibu-ibu saya tuh kalau teman-teman ya dapat apa? Dapat kucing. Mungkin dapat hadiah apa gitu ya. Nah, saya tuh kemarin ya sebelum Ramadan sih ya. Insya Allah dapat hadiah 7 kucing. Ya, anak kucing ya Allah. Alhamdulillah lah. Nah, lanjut ya. Nah,
kemudian tadi, jadi untuk istiqomah perlahan-lahan ya, kita terus hayati ayat-ayat demi ayat dalam Al-Quran itu. Nah, jadi untuk meneguhkan hati kita supaya kita tetap ya dalam jalan hijrah cinta ini, dalam hijrah ini ya, hijrah cinta. Dan di dalam surat An-Nahl 102 ya, boleh deh dibacain lagi teman-teman ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 102. Surat An-Nahl itu surat yang ke berapa ya? Surat ke-16. 16. Silakan dibacakan 102. An-Nahl 102. Iya. Cari dulu. Teman-teman yang berikutnya nanti surat Hud ya. Ayat 11, surat ke-11 ayat 120. Yang berikutnya ya. Hud 120. Sekarang An-Nahl ayat 102, silakan. Bismillah. Ya, nah, seneng nih kalau kayak gini nih, ya berlomba-lomba. Silakan, Bu. Siapa ini? Saya nggak bisa lihat ya, Ibu. Silakan. Ini siapa tadi yang bicara nih? Nggak kelihatan. Ya, ini Desi tadi. Iya. Bismillah. 102. Kul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Masyaallah, ya, barakallah. Jazakillah khair ya, Bu Desi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman dijelaskan juga kenapa kita perlu untuk mengkaji Quran ini, ya, mengkaji ayat demi ayatnya. Tadi ya, untuk memperkuat hati kita, yang memperkuat hati kita, meneguhkan hati kita, teguh ya, teguh dalam keimanan, teguh dalam menjalani kehidupan ini agar tetap dalam iman. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 102 ini dibuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Al-Qur'an ini ya adalah apa? Ya tadi untuk meneguhkan orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi yang berserah diri. Nah, jadi ketika kita mulai mentok kayaknya kita lagi tersesat, nggak tahu jalan keluar, coba buka Quran. Ya, mungkin kita terasa mentok itu karena kita belum tahu ilmunya. Pada dalam Quran ada jalannya. Jadi teman-teman ya, silakan tanyakan pada diri kita sendiri. Ya. Ketika kita sudah tahu betul, kita tahu mungkin atau kok mungkin sekedar tahu aja ya, tahu bahwa Quran adalah petunjuk hidup. Pertanyaan saya teman-teman, sudah khatam belum mempelajari buku petunjuk tersebut? Kalau belum, pertanyaannya selama ini teman-teman hidupnya pakai petunjuk siapa? Ayo. Kalau bukan petunjuk Quran, kemungkinan petunjuk siapa hidupnya? Pasti banyak salahnya enggak? Pasti banyak salahnya karena tidak mengikuti petunjuk. Belum dibaca semua kok petunjuknya kan gitu ya. Dosa kita pasti banyak karena kita banyak tersesat. Tidak mengikuti sepenuhnya petunjuk yang sudah Allah turunkan. Karena belum khatam sampai sekarang. Usia kita berapa sih? Masih ada sisa usia enggak kira-kira? Wallahu a'lam. Ya, ternyata belum khatam-khatam mempelajari petunjuknya. Maka bersegeralah pelajari supaya hidup kita tidak tersesat lagi, dan tersesat terus. Ya, nauzubillah. Karena ini petunjuk. Sehingga agar istiqomah ya, istiqomah dalam ketaatan tadi ya, maka kita sesuai dengan petunjuk hidup, maka kita akan istiqomah dalam ketaatan. Jadi diawali dengan mempelajari petunjuk-petunjuk tadi. Hayati ya. Hayati ayat demi ayatnya lalu praktekkan dalam kehidupan. Nah, dan apa? Dan Quran ini adalah kabar gembira. Jadi teman-teman kalau lagi butuh motivasi, buka Quran. Di sana banyak sekali Allah mengabarkan kegembiraan untuk kita. Kabar-kabar bahagia dari Allah, kabar-kabar cinta dari Allah. Ya. Banyak kebahagiaan di dalam Quran ini. Ya, kita aja kadang-kala dikasih kabar, misalnya ya, sama saudara kita, atau sama orang-orang tersayang kita lah. Misalnya Teh Yani ngasih kabar, emang Teh Yani tersayang ya? Nah, misalnya ya, udah disiapin nih, jalan-jalan yuk misalnya kemana.
paket umroh, TNI tiba-tiba ngasih saya hadiah tiket Amin. umroh misalnya ya, buat sekeluarga gratis gitu ya, amin. Nah, ini kan kabar bahagia. Pasti kita tuh bahagia banget. Atau kata Teh Yani, misalnya saya punya utang, kata Teh Yani misalnya 5 miliar. Tiba-tiba Teh Yani bilang, iya, Teh Yani bilang, dah deh, saya bebasin. Itu kabar berita gembira bukan? Buat saya sih berita gembira ya. Benar nggak sih, bebasin dong? Ya, buat saya sih Bagi yang itu berita mengutanginya gembira. kabar gembira Ya. ya. Nah, berita gembira untuk hal seperti itu kita aja bisa gembira. Atau yang bikin saya gembira itu apa? Ada yang kirim kopi ya, masya Allah teman-teman yang suka kirim kopi makasih ya. Ya tuh kadang-kadang ada yang ngirim apa gitu ya Allah ya. Itu bisa bikin bahagia banget gitu urusan dunia. Karena apa? Mungkin itu kesukaan kita, itu kesenangan kita ya. Itu memang kita inginkan. Nah, pertanyaannya ya, kalau baca Quran kita tidak senang, tidak bahagia, tidak termotivasi gitu ya. Mungkin yang kita sukai, yang kita inginkan belum akhirat gitu ya. Tapi masih dunia. Wah, Allah misalnya Allah kasih kabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Kayaknya kita biasa aja tuh gitu ya. Atau Allah kasih kabar berita gembira buat orang-orang yang istiqomah. Kayaknya biasa aja. Mungkin hati kita ya begitu baca ayat itu nggak happy se-happy tadi ya. Misalnya saya dapat kopi gitu ya, dapat apa duniawi gitu. Nah, mungkin yang kita idamkan belum surga, yang kita idamkan belum akhirat, tapi masih dunia, urusan dunia. Sehingga baca Quran jadi biasa aja gitu, nggak kurang termotivasi atau bahkan ya nggak termotivasi sama sekali. Nah, ini kan berarti PR banget tuh. Hijrahnya belum utuh nih, hijrah cintanya ya, belum putus hubungan semuanya nih sama dunia. Karena masih tadi ya belum termotivasi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena pada di situ kata Allah apa? Kabar gembira. Ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya. Mau diatur sama Allah, ya itu kan menyerahkan diri. Terserah lo deh saya diatur kayak gimana. Terserah lo deh jalan hidup saya kayak gimana dan seterusnya. Orang yang menyerahkan diri. Ya. Orang-orang yang mau diatur sama Allah. Nah, yang ridho dengan aturan-aturan Allah. Yang ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Itu kan orang-orang yang berserah diri. Kalau kasih kabar berita gembira. Ya. Makanya cari motivasinya coba di Al-Quran. Ya teman-teman. Ini yang akan membuat kita insya Allah istiqomah dalam hijrah. Ya. Jadi, dan kita pasti teman-teman perhatikan, orang yang sering menghabiskan waktu merenungi Al-Quran, ya. Orang yang sering menghabiskan waktu memahami Al-Quran, pasti beda dengan yang tidak sering memahami dan tidak sering merenungkan. Pasti beda. Pasti hatinya lebih kuat, lebih kokoh, lebih teguh. Itu pasti, sebuah kepastian. Bahkan ulama pun ya memberikan nasihat gitu. Seandainya ya Anda pun belum memahami ayat-ayat Quran, belum paham bahasa Arab dan seterusnya, baca aja Qurannya, teruslah membacanya gitu ya. Karena kan memang setelah keimanan kepada Quran, konsekuensi dari keimanan kepada Quran itu apa? Mencoba belajar membacanya, kemudian sering membacanya, mengulang-ulang, kemudian mempelajari isinya, setelah mempelajari apa? Mengamalkan, setelah mengamalkan apa? Menyampaikan kembali, mengajarkan kembali. Itu kan tingkatan dari keimanan kita kepada Quran. Ya bukti kita itu iman kepada Quran. Nah kita udah di tahapan mana? Mungkin kita di tahapan masih belajar baca. Nggak apa-apa, ya, itu pahalanya juga luar biasa. Kita mungkin di tahapan apa? Istiqomah di dalam membacanya, tadarus gitu ya. Atau kita sedang berupaya di level berikutnya, memahami makna, mempelajari. Nah itu teman-teman, inilah ya yang harus kita lakukan gitu. Enggak ya tadi, walaupun kita belum paham isinya, maknanya, baca aja terus Al-Quran itu ya. Karena setidaknya kita dapat keberkahannya, setidaknya kita dekat dulu dengan Allah dan seterusnya, dan kita pelan-pelan pelajari ya. Bukan pelan-pelan, oh kata Bu Dewi pelan-pelan ya, berarti sebulan sekali aja dipelajarinya. Enggak gitu ya teman-teman. Maksudnya pelan-pelan itu dihayati betul, dimaknai gitu ya. Agar kita tidak salah
Karena tergesa-gesa itu juga dari setan. Maksudnya tergesa-gesa dalam memahami. Oh, ternyata kesimpulannya begini. Udah deh, budaya jangan muter-muter kesimpulannya apa. Nah, itu yang nggak boleh dalam memahami apa ayat-ayat Quran. Seperti itu ya. Nah, berikutnya nggak tahu lah nomor keberapa ya, nggak usah berpolemik lagi dengan nomor berikutnya ya adalah bagaimana teman-teman itu beriltizam atau berkomitmen, punya komitmen untuk menjalankan perintah Allah ini. Karena kalau nggak ada komitmen yang kuat, komitmen gitu ya, kayak ya deh saya komit mau apa ya, mau jualan kopi, jualan ya. Kan kalau orang jualannya nggak komit ya, biasanya jualannya juga anggot-anggot kan, tergantung mood. Nah, ini Tayani yang mana nih? Ya. Jualan kopi. Jalan gitu ya. Ini kayaknya nih iklan Tayani terus ya, enggak deh teman-teman ya. Terima kasih. Lihat aja ntar bagi hasilnya. Nah, jadi ada azam. Karena azam inilah, iltizam inilah yang akan mengantarkan kita bersungguh-sungguh untuk tetap di jalan ini. Coba teman-teman, ada teman-teman tanpa sadar, saya kira ya walaupun tidak terucapkan, ada iltizam atau azam-azam tertentu yang sedang teman-teman jalani. Lihat aja teman-teman sekarang lagi bersungguh-sungguh dalam hal apa. Itu tanpa sadar sebetulnya teman-teman lagi berazam. Ya, lagi berkomitmen kuat. Ya, mungkin bersungguh-sungguh ada yang lagi sekolah lagi ya. Sungguh-sungguh pengen kurus ya, sampai istiqomah gitu misalnya ya. Benar-benar tuh berhasil misalnya sebulan turun 10 kilo misalnya. Ngapain tuh ya? Nah, karena berazam, pokoknya saya harus kurus, gimana pun saya harus kurus. Ya, maka dia asal istiqomah, nggak bisa dilepasin gitu dari situ. Nah, coba azamnya itu di dalam istiqomah. Karena saya berazam, saya harus istiqomah. Nah, gitu. Jadi teman-teman beda ya. Saya niat ya. Niat itu ya diutamakan, itu kan di awal. Tapi niat kalau tidak dibarengi azam, ya biasanya biasanya itu ya melempem di tengah jalan. Tapi azam ini adalah membantu memperkuat kita. Cari sesuatu yang mungkin nasihat atau ayat-ayat yang bisa memperkuat kita untuk berazam. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang ternyuh gitu dengan ayat tertentu, gitu ya, sehingga dia istiqomah tuh di dalam melakukan itu. Kayak gini, kenapa ada orang yang bersungguh-sungguh misalnya bikin panti yatim, ya, itu ngurusin anak segitu banyak anak-anak yatim, ya, dana juga entah dari mana gitu ya, seringkali mutar otak ketika udah mulai kehabisan dana, ya dia memperkuat mungkin keinginan kepada Allah, atau mungkin ya dia terus berikhtiar ya untuk mencari dana untuk anak-anak yatim tersebut. Kenapa? Saya yakin kalau dia tidak berazam, itu akan menyerah di tengah jalan. Dan tutup aja deh, balikin deh anak-anak yatim ini, saya akan ngurus anak yatim, atau biarin dia ke jalan lagi deh gitu ya. Kalau tidak berazam, saya yakin sulit untuk istiqomah di dalam mengurusi anak yatim ini, gitu ya. Sulit, berat. Kita ngurus anak sendiri aja pusing nggak ibu-ibu kadang-kadang ya. Anak 1, 2 aja ya Allah, 1 aja kayak 5. Kadang-kadang ada istilah begitu gitu ya. Karena memang nggak mudah, apalagi anak yatim. Ya, anak yatim ya mungkin ya dari sisi psikologis tidak pernah ketemu bapak dan lain-lain. Itu kan PR sendiri untuk mengurus anak-anak seperti itu. Tapi karena dia punya azam, mungkin apa yang menyentuh dia? Ada kalanya kalau saya dapat cerita dari orang-orang yang masalah yang bergerak di bidang itu gitu ya. Ada ayat yang mungkin karena yang mengurusi anak yatim itu nanti dengan Rasulullah seperti 2 jari ini, kan gitu ya. Itu yang membuat dia itu berazam di dalam pengurusan anak yatim ini. Atau mungkin apa? Ada yang bergeraknya di mungkin sedekah Jumat. Ya, coba cek kenapa dia sampai komitmen. Tanpa sadar dia sepertinya berazam gitu. Ya, sampai akhirnya dia istiqomah. Mungkin ada ayat-ayat yang membuat dia itu atau sesuatu lah yang membuat dia itu memang akhirnya berazam. Saya istiqomah. Saya ada ketemu dengan seorang akhwat ya, udah dari tahun kapan itu ya, istiqomah sekali. Pokoknya hari Jumat nggak bisa diganggu-gugat gitu ya. Dia sedekah Jumat. Walaupun nggak ada uang, nggak ada apa, saya berusaha Bu Dewi untuk istiqomah di sini. Saya lupa waktu itu beliau bilangnya karena apa gitu ya.
apa yang mendorong beliau itu sampai istiqomah di dalam sedekah Jumat itu. Dan beliau ini ya masak sendiri apa sendiri sampai memang niat banget gitu ya, beli peralatannya, nyicil gitu ya, bikin peralatan jadi kayak orang suka bikin ini aja, bikin apa catering gitu ya, tapi khusus untuk sedekah Jumat ini. Dan ternyata makin banyak, tanpa diminta banyak orang yang nitip gitu ya, dibuatkan sedekah Jumat, Masya Allah gitu. Jadi memang karena azam itu tadi, niat yang kuat. Nah, teman-teman, nah istiqomah ini diazamkan, azam pakai saya istiqomah. Karena azam ini akan mendorong kita ya, tetap teguh di dalam jalan ini. Iya, itu ya teman-teman di poin ke ini, kesekian ini yaitu berikhtisam. Nggak ngitung. Iya. Nah, ini yang terakhir. Ya, udah terakhir udah mau jam 7 nih. Nah, udah mau sesi pertanyaan. Yang terakhir adalah menjadikan kisah orang soleh sebagai teladan. Ya. Nah, kisah siapa orang soleh itu? Sahabat. Kisah para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Kenapa enggak kisah Rasulullah? Kisah Rasulullah udah wajib dipelajari ya. Karena itu juga petunjuk hidup kita. Itu contoh real kehidupan kita. Kisah Rasulullah wajib dipelajari. Ya. Nah, kisah sahabat bagaimana? Karena kalau dari sisi secara psikologis gitu ya, kadangkala ada orang tertentu yang, aduh, kayaknya di level Rasulullah teh berat gitu ya, bisa nggak saya selevel itu? Nah, tapi ketika melihat para sahabat, nah, mereka kan bukan Rasul gitu ya. Walaupun Rasul juga sama-sama manusia gitu ya, sama seperti kita. Beliau juga punya rasa, kadang mungkin rasa berat hatinya, rasa sedih hatinya, rasa marah dan seterusnya, tapi beliau bisa ngelolanya. Kita kan bisa mencontoh beliau. Tapi kadang-kadang dari sisi psikologis itu ya, mencontoh Rasul itu aduh berat, tapi ketika mencontoh sahabat, iya ya, ternyata bisa kok gitu ya, sahabat juga. Dia juga miskin, dia juga begini begitu, ternyata dia bisa tetap taat, dia tetap bisa istiqomah. Luar biasa keimanannya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbanyak baca kisah sahabat dan lain-lain ya. Atau nggak usah repot-repot. Kisah sahabat, kisah orang soleh juga ada di mana? Di dalam Al-Quran banyak kisahnya. Ya. Ini teman-teman silakan surat Hud tadi, surat ayat 120, ada yang mau membacakan? Silakan. Silakan. Bu Ayu Tia mungkin sudah bersiap-siap. Siap kemana Bu Ayu? Ya, Bu. Ke pantai nggak Bu Ayu Tia? Di belakang rumah Teh Yani. Tiap hari berarti ke pantainya. Hud 120 ya. Kenapa hilang tadi? Enggak hilang, ketutup. Iya. Quran ini masih ada. Sebentar. Hilang ya. 120. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Ayu? Kenapa jadi gemeteran? Surat ke-11. Hah? Surat ke-11 ayat 120. Oh, surat ke-11. Surat Hud ya. Wa kullan nafkusu. Wa kullu ya. Mauzu dulu. Sebentar yang oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun. Bukan ya. Ayat 120. 120 wa kullan nakusu. Oh, maaf. Wa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Grogi, Bu. Iya, tenang, pegangan. Minum kopi dulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba
abai rusuli manusabbitu bihi fu'adaka waja'aka fi hadhil haqqu wa idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Ya, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Jazakillah khair ya, Bu Ayu. Nah, jadi Allah sendiri yang menegaskan ya di dalam Al-Quran ini, dalam surat Hud ayat 120 ini, bahwa semua kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu Muhammad ya, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Nah, teguhkan berarti kan istiqomahkan hatimu gitu ya. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi yang beriman. Nah, jadi kisah orang terdahulu itu adalah untuk meneguhkan hati kita. Ya, dalam Al-Quran sudah ada. Bahkan tidak hanya kisah Rasul ya, tapi kan kisah-kisah orang-orang soleh. Orang-orang soleh terdahulu meneguhkan kita. Karena hakikatnya kisah-kisah di dalam Quran itu, teman-teman, itu bukan kisah mereka, tapi itu adalah kisah kita. Ya, ketika Allah menceritakan bagaimana kisahnya Nabi Yunus, itu sebenarnya kisah kita juga. Kita mendapati kondisi-kondisi yang mirip dalam kehidupan ini. Mungkin sering ya mengalami kondisi-kondisi yang mirip dengan kisah-kisah dalam Quran tadi. Bagaimana kisahnya Adam, ya, Adam alaihissalam ketika ada perintah Allah dilanggar, ya, terjadi adalah kehinaan, ya, terbuka auratnya, gitu kan, ketika melanggar itu adalah kehinaan, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Tapi ketika bertobat, Allah ampuni, ya Allah muliakan lagi. Ya. Allah kemudian diberikan kehidupan yang layak lagi, tapi di dunia. Nah, kemudian apa? Kisah siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ya. Seperti itu kisah kita juga. Kita dalam kondisi-kondisi seperti itu pernah, ya, tanpa disadari yang mirip keadaannya, gitu ya. Atau mungkin kisahnya siapa? Fir'aun. Ya. Banyak kisah manusia saat ini, atau mungkin kita salah satunya, tapi mudah-mudahan tidak ya, na'udzubillah. Di mana ketika diberikan ujian berupa kekuasaan, ya, kita mungkin bukan berkuasa di punya kerajaan atau apa, tapi kita berkuasa di mana? Atas anak kita. Lihat kita, bagaimana sikap kita terhadap anak kita, mirip Fir'aun nggak selama ini? Gitu ya, na'udzubillah. Itu kan sebenarnya kisah kita. Quran itu kisah kita. Atau kisahnya Qarun. Bagaimana kita? Apakah kita kufur nikmat? Kita mungkin nggak dikasih harta berkarung-karung ya. Karungnya sih ada ya. Nah, karungnya banyak, berkarung-karung saya juga ya. Tinggal beli karungnya. Nah, tapi mungkin kita nggak sebanyak itu. Sebanyak Qarun itu hartanya. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat nikmatnya Allah, banyak harta kita itu ya. Kita bisa berkedip aja, itu harta yang luar biasa dan seterusnya. Yang kita lihat, kita rasakan, kita pakai saat ini itulah harta kita. Ya, kalau kita mau runut, kapan Allah menyiapkannya dan seterusnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan ya, seandainya harus dikeluarkan biaya dalam penyiapan segala sesuatu yang kita miliki ini saat ini, itu nggak bisa kita beli. Banyak sebetulnya. Nah, di situ apakah kita kufur nikmat seperti Qarun atau tidak? Ya, jadi kisah Qarun coba dalami lagi, pelajari lagi, dihayati. Jangan-jangan itu kisah kita. Fir'aun, jangan-jangan itu kisah kita. Siapa lagi? Banyak ya, kok saya jadi blank. Banyak dalam Quran kisah. Kita yang mana, teman-teman? Ya. Nanti sebetulnya untuk meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita mengulangi kisah yang sama. Kisahnya Azazil, begitu juga kisahnya Azazil tuh ya. Kisahnya siapa? Iblis. Ya. Jangan sampai kita, itu bukan kisah iblis, mungkin itu kisah kita gitu ya. Bagaimana kita itu, iblis itu apa sih? Yang dilakukan iblis, dengki, iri, ya, kemudian
dia nggak terima ketetapan Allah, kemudian dia itu apa? Marah, dendam kesumat, dan seterusnya. Nah, itu mungkin kisah kita sebetulnya. Ya. Ya. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa saya share di pagi hari ini ya. Saya tutup dengan satu perkataan dari Bashir bin Al-Haris Al-Hafi ya. Beliau seorang ulama. Nah, beliau berkata, betapa banyak manusia yang telah mati, tapi kematiannya itu ya membuat hati menjadi hidup karena mengingat mereka. Ya, maksudnya orang-orang soleh, orang mati di sini. Mereka udah mati, udah meninggal, ya. Tapi membuat kita hidup karena mengingat mereka. Namun sebaliknya, ada manusia yang masih hidup saat ini, tapi membuat hati kita mati karena melihat mereka. Siapa? Yaitu orang-orang fasik. Kita melihat orang fasik, orang yang banyak maksiat, mereka masih hidup sekarang, banyak. Tapi bikin hati kita mati, gitu ya. Bikin hati kita mungkin ikut kotor, tergoda, terbawa, ya seperti itu. Apalagi yang senang gemar nonton TV dan lain-lain ya, sosial media yang nggak jelas lah, merusak. Itu bikin hati kita mati. Orang yang masih hidup saat ini banyak yang bikin kita mati. Tapi yang udah mati banyak yang kisah mereka itu justru membuat kita itu hati kita hidup. Ya, maka perbanyaklah mempelajari kisah orang-orang saleh terdahulu, entah itu para nabi, ya, ataupun para sahabat atau para ulama, orang-orang saleh terdahulu. Nah itu teman-teman yang bisa saya bagi ya, insyaallah ya mudah-mudahan reminder bagi semuanya, termasuk saya ya. Semoga Allah tetapkan kita di dalam jalan hijrah ini ya. Oke, Allah tetapkan kita istiqomah di dalam hijrah ini, yaitu hijrah cinta. Amin. Menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya teman-teman? Mau doanya enggak? Doa agar diberikan keistiqomahan. Enggak mau? Ya udah. Gaskeun, Ce. Gaskeun. Aja mau banget. Mau banget apa mau pisan? Mau banget dan mau bisa. Oh ya. Wani piro. Gitu apa sih? Bukan saya, itu Teh Yani ya. Kopi ntar deh. Nyobain kopi Teh Yani. Ya, ini yuk kita doa ya sama-sama ya. Ini mau ditulis atau gimana? Atau mau di-share aja di grup? Boleh deh, share grup Ustazah. Ya, share ya. Tadi tuh Kita Ustazah, baca. Ya, kita itu? baca ya. Tapi kita baca di sini diaminkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah, bimbinglah kami, jalan kami pada jalan ketaatan kepadamu. Amin. Wa atmim taksirna, dan sempurnakanlah kekurangan kami. Wa taqabbal minna, dan terimalah ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar ya Allah dan Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doanya sih pendek tapi insyaallah makbul ya, didoakan sama-sama, diaminkan sama-sama, sering dibacakan. Semoga Allah berikan taufiknya untuk istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Bahas pertanyaan Teh Yani satu aja mungkin ya. Satu, pertanyaannya ada 2, Bu. Oh ya udah, coba 15 menit lagi ya. Silakan. Coba ya. Bismillah, alhamdulillah nih ada pertanyaan dari saudara kita di ruang Zoom ini. Ustazah, kalau suami mengurus anak yatim, tetapi anak sendiri ditelantarin, sampai anak-anak membenci ayahnya, apa yang harus saya lakukan? Karena fisik yang saya sudah sakit menahun. Karena fisik? Karena fisiknya sudah sakit menahun. Maksudnya siapa fisik siapa? Istrinya. Oh, istrinya. Ya, bagaimana? Ya, sebetulnya itu kalau dari sisi hukum ya itu kan tidak boleh. Ya, jelas itu salah. Nah, berarti mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa ayahandanya seperti itu? Nah, bisa jadi pemahamannya. Ya,
Pemahaman teman-teman. Kalau tahu pasti saya yakin mungkin tahu ya kewajiban ayah kepada anak seperti apa. Tapi pemahamannya, nah teman-teman jadi gini, pemahaman itu akan menghantarkan kepada perbuatan. Ya. Tahu belum tentu menghantarkan pada perbuatan. Sekedar tahu saja. Tapi kalau paham, dia akan melakukan pemahaman itu. Jadi kalau kita lihat aja, kalau orang melakukan sesuatu itu pasti karena pemahaman dia. Itu pasti karena pemahaman dia. Ya. Nah, kita lihat faktanya sekarang. Ayahandanya justru fokus ke anak yatim, bukan ke anandanya. Berarti yang dia begitu pahami, yang dia begitu yakini, yang dia tuh akhirnya dapat, ya saya berazam di sini gitu ya. Mungkin tentang ayat-ayat tentang anak yatim itu. Belum sampai ke titik bahwa ini untuk anak sendiri itu adalah kewajiban. Mungkin pemahamannya belum kepada suatu titik di mana dia itu akhirnya berazam ya untuk mengurusi anak-anaknya itu. Atau mungkin ada hal lain, itu kan harus digali ya dari ayahanda. Tapi dalam hal ini sebetulnya hakikatnya teman-teman Allah itu yang mengatur rezeki. Kadang-kadang kan yang dimaknai dengan pengurusan terhadap anak itu kan terutama nafkah gitu ya. Nafkah. Terutama nafkah ya, nafkah untuk mungkin ya untuk makan, untuk sekolah dan seterusnya, biaya gitu ya. Nah, tapi ketika dihadapkan pada kenyataan ya, bahwa seorang ayahandanya fokusnya kepada anak yatim, hakikatnya sebetulnya itu rezeki kita dan anak-anak itu ya segini adanya gitu ya. Berarti bukan Allah sedang mengatur rezeki kita bukan lewat ayahnya, tapi pasti lewat dengan cara lain. Dan saya yakin ya, ketika ayahnya sudah lama tidak menafkahinya, sampai saat ini, alhamdulillah kan masih hidup kita dan anak-anak gitu ya. Berarti artinya apa? Allah tetap berikan rezeki, walaupun mungkin kita kan pastinya pengen mudah lah tinggal terima mungkin dari ayahnya. Tapi mungkin ketika ayahnya tidak terlalu menafkahi atau mungkin bahkan abai sama sekali gitu ya, kita kan jadi benar-benar mutar otak gitu ya, banyak energi lagi untuk memikirkan gimana caranya mencari rezeki dari hari ke hari kan begitu. Lebih berat bebannya memang, apalagi ditambah dengan sakit. Tapi kalau kita memang fokus ke ayahnya berat ya, akhirnya kita merasa jadi korban terus. Tapi kalau kita fokus, ternyata cara Allah mengatur rezeki saya saat ini dan anak-anak bukan lewat ayahnya, pasti ada rezeki dari yang lain loh. Jadi jangan sampai kita berpikir, ayahnya ya menafkahi, mungkin kita nggak susah-susah amat. Belum tentu begitu ya. Belum tentu seperti itu. Gitu. Karena rezeki itu tidak berkurang karena tidak dinafkahi ayahnya, tidak bertambah juga karena dinafkahi ayahnya. Rezeki itu tetap, gitu, karena sudah ditetapkan. Nah ini masalah keimanan, keyakinan. Gitu. Jadi saran saya biar tidak terlalu berat mesti jadi korban, nggak usah fokus ke ayah. Fokus aja sama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Min haitsu la yahtasib. Berarti kalau memang sulit ya mungkin rezekinya mau segitu. Walaupun ayahnya mungkin menafkahi ya bisa jadi habisnya untuk apa? Untuk yang lain, banyak musibah dan lain-lain sehingga ya untuk sehari-hari tetap aja sulit gitu ya. Walaupun ayah memang mungkin misalnya menafkahi selama ini. Tapi hakikatnya rezeki itu sudah diatur, sudah ada penetapannya dari Allah. Jadi udah serahkan aja sama Allah ya, nanti kalaupun memang itu adalah sebuah kezaliman itu urusan dia dengan Allah, kita doakan terus kebaikan. Semakin kita mungkin gemes ya sama ayahnya, kesal atau mungkin akhirnya sampai membenci kepada ayahnya misalnya, ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi justru perasaan-perasaan negatif itulah yang akan membuat tertutupnya pintu rezeki kita dari jalan lain. Ya. Karena salah satu pembuka kunci rezeki, pintu rezeki apa? Adalah menghilangkan kotoran hati. Ya, sama teman-teman misalnya teman-teman lagi hutang nih sama orang. Makin teman-teman kita kan biasanya dia nggak bayar, kita makin kesel ya. Nah, teman-teman makin kesel sama dia, makin tertutup rezeki teman-teman itu dari Allah. Muliakan orang tersebut. Ya, muliakan orang yang punya hutang sama kita itu, yang kita lihat dia kok bisa beli-beli tapi ke aku nggak bayar misalnya gitu. Nah, kita makin berpikir negatif sama dia, makin tertutup rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin berharap kita dapat bayaran hutang dari dia. Nah, berharap sama manusia itu pasti kecewa. Nah, begitu. Termasuk ini ya, makin kesal sama ayah dan seterusnya, bisa jadi itulah yang menutup pintu rezeki dari tempat lain.
Karena itu kita hatinya kotor, udah biar serahin sama Allah. Ya. Insya Allah bahkan ketika semua orang pun misalnya meninggalkan gitu ya, ayahnya ninggalin, nggak mau nafkahi, keluarga juga mungkin pada cuek dan seterusnya, nggak apa-apa, kita masih punya Allah kok. Ya. Mungkin selama ini belum terbuka pintu rezekinya karena kita fokusnya kepada manusia, berharap ya jalan rezeki dari sana sini sini, nggak, udah fokus sama Allah aja, cukup berharap kepada Allah saja dengan terus berikhtiar gitu ya. Bukan berikhtiar meminta-minta ya, ikhtiar dunia lah, ikhtiarnya itu mungkin ya bekerja atau lain-lainnya. Terus gantungkan hati kita kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Allah yang akan mencukupkan kita, mungkin bukan dengan uang tapi dengan cara yang lain, mungkin tadi berikan kesehatan dan seterusnya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagi ya Teh Yani ya. Saya harap tidak puas ya, nanti jadi belajar lagi. Allah. Ya, begitu ya, Bunda. Insya Allah, semoga apa yang disampaikan Bu Dewi bisa dipahami. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan satu lagi ya, Bu Dewi. Baru jam 6:52. Baru sudah jam 6:52. Iya, dah salah. Benar ya, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bu, bagaimana dengan keinginan terhadap dunia, misal barang-barang, harta, apakah itu mengotori niat kita untuk beribadah karena hanya mengharap ridho Allah? Iya, sebetulnya ini pembahasannya adalah bukan berarti kita nggak boleh menginginkan dunia, gitu ya. Tapi porsinya. Ini kan urusan hati, teman-teman. Porsinya, keinginan kita terhadap dunia dengan keinginan terhadap akhirat lebih banyak mana? Ya, cek aja gini. Kita lagi misalnya pengen rumah sendiri, gitu ya. Sampai stres gitu ya, tiap bayar kontrakan, ya Allah sayang banget nih uang. Coba saya pakai buat nyicil rumah. Tapi di mana tuh cicilan rumah teh ya? Nyicil kemana misalnya gitu. Terus gitu, baper aja, stres gitu setiap bayar cicil kontrakan. Atau kadang-kala ya jadi itu jadi sumber kebahagiaan. Tapi kita nggak baper tuh, misalnya kehilangan momen tahajud, momen ibadah, momen kajian ya. Kita biasa aja, misalnya nggak sedih, nggak bahagia banget gitu kalau tahajud juga. Sesedih kita saat ini sampai saat ini belum punya rumah sendiri. Sesedih kita belum punya baju baru, sesedih kita. Nah, jadi ini urusannya itu urusan ke hati ya. Jadi kalau sumber kebahagiaan kita masih tadi hal-hal yang duniawi, nah berarti belum total tuh hijrah cintanya. Gitu ya. Jadi tidaklah melebihi, ya itu intinya. Jangan lebih dicintai, ya dunia, jangan lebih diinginkan, jangan lebih diharapkan. Ya dibandingkan kepada mencintai Allah, mengharapkan kepada Allah. Nah itu yang sebetulnya poinnya tuh di situ. Ya silakan aja bikin rumah. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan kita. Kalau akhirnya nggak jadi itu dapat rumah, ya udah saya tetap bahagia kok. Yang penting saya masih bisa ibadah sama Allah. Gitu. Walaupun nggak punya rumah sendiri. Ya bahkan sebetulnya harusnya tetap bahagia. Emang punya rumah wajib nggak? Enggak, gitu ya. Nggak wajib punya rumah itu. Bahkan kenapa kita nggak fokus sama yang wajib, yang Allah wajibkan gitu. Kita malah fokusnya sama dunia, akhirnya ngambil dengan cara riba. Kan akhirnya begitu, ketika tidak tahan dengan keinginan kita. Padahal yang Allah wajibkan justru banyak. Itu tidak jadi sumber kebahagiaan kita. Kita nggak stres gitu ya. Aduh, saya belum melaksanakan kewajiban ini, nggak stres seperti belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya beras gitu ya. Belum punya baju baru, tas baru, kerudung baru, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang jadi PR itu kan itu, teman-teman. Nggak wajib kok punya rumah sendiri, nggak wajib. Bahkan mungkin ya ketika kita berbaik sangka aja kepada Allah, mungkin ya kalau kita punya rumah sendiri, Allah mungkin maha tahu keturunan kita besok-besok nanti itu ketika sudah tidak ada, mereka rebutan warisan. Bisa jadi sedang Allah cegah perpecahan anak-anak kita di masa depan karena harta kita, rumah kita jadi rebutan. Ada kan saling bunuh gara-gara warisan itu. Berbaik sangka aja sama Allah ketika tidak dimudahkan ya. Bahkan jadi lebih tenang gitu ya, nggak ninggalin harta banyak, hisabnya juga nggak banyak gitu ya dari Allah. Kan harusnya berbaik sangka terus sama Allah. Jadi nggak bikin stres. Nah itu tadi, jadi boleh ya dunia, tapi sebatas di genggaman, jangan di hati. Kalau di genggaman itu kan kadang jatuh, ya udah biarin aja jatuh. Kalau di hati, aduh kalau udah nempel di hati, berat ngelepasinnya, sakit.
ketika kita nggak dapat, sakit ketika udah dapat terus hilang. Karena dunia ini ditaruh di hati. Ya. Coba teman-teman, sakit nggak kehilangan 50 juta misalnya? Ya kalau sakit tuh ya, berarti itu naruh uangnya itu di hati. Kalau ya hilang, berarti ya misalnya dicuri atau apa. Sebetulnya ya teman-teman, dalam hal pencurian, ya di garis bawah ini, dalam hal pencurian misalnya kita merasa ada uang kita, harta kita lah ya, dirampas orang, diambil orang dengan paksa. Sebetulnya hakikatnya itu adalah bukan harta kita. Ya hakikatnya kemarin itu uang yang 50 juta yang kita pegang itu ya, itu adalah uang yang Allah titipkan sebagai rezekinya si pencuri. Jadi si pencuri itu lagi ngambil rezekinya dari kita. Ngerti nggak ibu-ibu? Ya, ya kan bukan milik kita berarti kalau diambil sama pencuri. Diambil sama orang atau sama keluarga atau sama kayak hutang lah kayak gitu ya. Orangnya nggak mau bayar-bayarin utang. Ya mungkin sebetulnya itu rezeki dia. Ya sudah. Dengan caranya dia mengambilnya dengan cara tadinya itu ya dengan cara menghutangi. Tapi dia nggak mau ngembaliin sebetulnya. Udah berarti kan rezekinya dia, anggap aja begitu. Gitu ya. Daripada berat terus kita ngotot-ngotot tidak. Kalau akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Berarti teman-teman bukan berarti berarti Bu, jauh lebih baik itu kalau dia ngutangnya 5 miliar, kembalinya 5 triliun. Enggak gitu ya. Nah, kalau saya ikhlasin kan 5 miliar itu tapi kembali 5 triliun enggak. Lebih baik itu kasihnya Allah ya. Mungkin ketika kita melunaskan hutangnya, membebaskannya biarin lah gitu daripada saya kotor hatinya terus ya. Toh rezeki itu nggak akan kemana-mana. Pasti Allah ganti itu. Kalau udah di poin itu kita udah ikhlas gitu. Sampaikan aja, udah nggak usah dikembalikan. Jadi saran saya loh, karena memang ada anjuran ya, membebaskan hutang itu kan salah satu bagian dari sunnah. Ya efeknya itu luar biasa. Ketika hati kita efeknya luar biasa gitu ya, ke orang tadi juga mungkin bisa jadi dia surprise ya. Ternyata gitu ya, ada orang sebaik itu. Bisa jadi dia jadi hijrah gara-gara kita membebaskan hutangnya gitu ya. Nah, Allah akan ganti dengan jauh lebih baik. Mungkin nanti keluarga kita tambah sakinah, kita tambah dekat atau apa sakit kita jadi hilang. Kadang-kala sakit kita itu apa? Gara-gara apa? Gara-gara orangnya nggak bayar-bayar hutang, jadi kita sakit, ya, kesal, stres gitu ya. Nah, seperti begitu. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Nah, jadi begitu Tiani, kembali ke pertanyaan ya. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya udah ditutup nih. Apa tadi teman-teman? Saya ingin kaitkan maksudnya dengan penjelasan yang barusan. Bagaimana keinginan kita terhadap dunia? Oh iya, ke dunia itu. Ya, jadi seperti itu. Keinginan terhadap dunia itu kalau itu melebihi, ya itu bikin sakit, bikin stres ya. Pengen banget orang itu melunasi hutang, pengen banget ini. Jadi boleh keinginan pada dunia, boleh cinta kepada dunia, tapi tidak melebihi. Ya, taruh di tangan, jangan di hati. Itu mungkin Tayani yang bisa saya sampaikan. Udah habis ya waktunya ya. Ya, alhamdulillah sudah pukul 7 kurang 1 menit. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya saya jadi ingat sesuatu kalau terkait rezeki itu, Bu Dewi. Apa nih? Nggak rahasia. Ya, udah nggak usah diomongin kalau kayak gitu. Rezeki itu jadi ingat sesuatunya itu saya membantu seseorang, jadi malah saya yang harus membayarkannya. Mungkin itu rezekinya beliau yang harus saya bayarkan. Iya, betul. Rezekinya lewat Teh Yani ya. Ya. Niatnya membantu, toh malah saya yang membayarkan. Ya, itu rezekinya beliau berarti. Ya. Alhamdulillah sudah pahala. Ya, semoga menjadi ladang pahala buat saya. Alhamdulillah ini sudah pukul 7. Insya Allah nanti ada kajian tafsir yang sudah saya share ya. Link Zoom plus bisa bergabung juga di fanpage-nya Masjid Khairul Ummah. Mangga kepada teman-teman silahkan langsung join saja. Nanti setelah dari sini boleh langsung join. Alhamdulillah kita tutup kajian pejuang subuh ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu insyaallah Sabtu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi Jazakillah khair, Teh. Izin live ya. Mangga